Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penularan virus COVID-19 seperti senantiasa mencuci tangan dengan baik dan benar, memakai masker apabila keluar rumah, dan tetap menjaga jarak aman dengan orang lain. Anak-anakku sekalian pasti sudah mengenalkan Ibu di pertemuan sebelumnya. Jika sudah tahu, kita langsung saja memasuki kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 11 di semester ganjil. Namun, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencari ilmu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Anak-anakku sekalian pasti sudah penasaran kan materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oleh karena itu, siapkan segala sesuatunya untuk menyimak pemaparan dari Ibu. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ketahanan pangan, industri, dan energi. Materi ini merupakan kompetensi dasar 3.4 dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami pengertian ketahanan pangan, bahan industri dan energi baru dan terbarukan, serta peserta didik mampu memahami potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Nah, sudah tahu kan tema apa yang akan kita bahas kali ini? Untuk mengefektifkan waktu, yuk belajar sekarang. Ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan adalah beberapa komponen penting penunjang kelangsungan hidup suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memenuhi ketahanan pangan warganya, mampu mengolah sumber dayanya menjadi bahan industri bernilai jual tinggi, dan mampu menemukan serta memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Pengertian ketahanan pangan. Pangan adalah salah satu dari 3 kebutuhan primer manusia. Pangan dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya, karena di dalam bahan pangan tersebut terdapat gizi dan mineral yang dibutuhkan oleh manusia untuk beraktivitas. Secara umum, ketahanan pangan adalah kemampuan untuk mencukupi pangan dan keterjaminan tiap individu untuk memperoleh pangan. Dalam pelaksanaannya, di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Ketahanan pangan merupakan sebuah kondisi yang terkait dengan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan. Kekhawatiran terhadap ketahanan pangan telah ada dalam sejarah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Adapun pengertian ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan mengartikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Undang-undang tersebut mengatur tentang ketahanan pangan yang meliputi aspek keamanan, mutu, dan keragaman sebagai kondisi yang harus dipenuhi dalam pemenuhan pangan penduduk yang merata serta harganya terjangkau. Di Indonesia, ketahanan pangan sangat melimpah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sumber hasil pertanian dan perikanan atau sumber daya hayati yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan Indonesia. Hal ini juga sudah termuat dalam Peta Ketahanan Pangan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga sudah memiliki peta kerentanan terhadap kerawanan pangan. Hal ini dilihat dan disimbolkan dari beberapa warna yang menyimbolkan dan mengartikan beberapa daerah yang menjadi prioritas. Yang pertama, prioritas pertama terdiri dari 30 kabupaten. Prioritas kedua terdiri dari 30 kabupaten. Prioritas ketiga terdiri dari 40 kabupaten.
Prioritas keempat terdiri dari 81 kabupaten, prioritas kelima terdiri dari 81 kabupaten, dan prioritas keenam terdiri dari 84 kabupaten. Adapun pengertian bahan industri, merupakan bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi yang diolah untuk menjadi bahan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, industri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk juga jasa industri. Industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja dan juga penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi serta pendistribusiannya sebagai dasar. Adapun beberapa istilah yang biasa digunakan dalam dunia perindustrian. Ada bahan baku, yaitu bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bahan baku juga merupakan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk. Kedua, ada bahan penolong, merupakan bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dalam menghasilkan produk. Dan ketiga, ada industri hijau, adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun jenis-jenis industri terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada industri ekstraktif, yakni industri yang menggunakan bahan baku yang diperoleh langsung dari alam. Contohnya pertanian, pertambangan, dan perikanan. Kedua ada industri non-ekstraktif, yakni industri yang menggunakan bahan baku dari hasil industri lain. Contohnya industri pakaian jadi. Ketiga, ada industri fasilitatif atau disebut juga industri tersier, yakni industri yang kegiatannya menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Contohnya ada perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata. Indonesia juga sangat kaya loh dengan potensi bahan industri yang ada. Hal ini sudah dimuat dalam peta persebaran industri di Indonesia, meliputi beberapa hasil industri misalnya semen, pupuk, kilang minyak, gula pasir, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada beberapa dan berbagai macam energi. Contohnya adalah energi panas, energi cahaya, energi mekanik, energi kimia, dan energi elektromagnetik. Energi dihasilkan oleh sumber-sumber daya energi. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Contohnya matahari, angin, air, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Secara luas, sumber energi dapat dikelompokkan atas sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Contohnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpihan bitumen. Energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan disebut energi tak terbarukan.
Yang termasuk energi tak terbarukan adalah energi fosil. Energi fosil terbentuk dari bahan organik yang berasal dari berbagai flora dan fauna yang hidup pada berjuta-juta tahun yang lalu. Flora dan fauna tersebut mati dan membusuk hingga jasadnya mengalami proses dekomposisi dan proses kimiawi. Kemudian ada pengertian energi baru dan terbarukan. Sumber energi ini merupakan sumber daya alam seperti sinar matahari, angin, air, panas samudra, gelombang laut, biomasa, dan panas bumi yang secara alami dapat dicukupi kembali atau dapat diperbaharui. Sebagian besar energi terbarukan digunakan untuk pembangkit listrik, digunakan juga untuk panas dalam proses industri, dan juga dimanfaatkan sebagai pemanas dan pendingin bangunan serta bahan bakar transportasi. Energi terbarukan banyak tersedia di lautan dalam bentuk energi angin, energi gelombang, energi pasang surut, dan energi arus laut. Itulah sebabnya di Indonesia dengan lautnya yang cukup luas sangat memungkinkan sumber energi terbarukan dibangun. Bumi menyediakan banyak tenaga yang belum dimanfaatkan oleh manusia. Tenaga ini tersedia di berbagai tempat, tidak mengotori lingkungan, dan dapat dipulihkan dengan cepat. Tetapi karena masalah infrastruktur dan penguasaan iptek, maka energi baru dan terbarukan ini masih sangat jarang digunakan. Konsep energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Dengan definisi ini, maka bahan bakar nuklir dan fosil tidak termasuk di dalamnya. Dari definisinya, semua energi terbarukan sudah pasti juga merupakan energi berkelanjutan, karena senantiasa tersedia di alam dan waktu yang relatif sangat panjang sehingga tidak perlu khawatir atau antisipasi akan kehabisan sumbernya. Para pengusung energi non-nuklir tidak memasukkan tenaga nuklir sebagai bagian dari energi berkelanjutan, karena persediaan uranium-235 di alam ada batasnya, katakanlah ratusan tahun. Tetapi para penggiat nuklir berargumentasi bahwa nuklir termasuk energi berkelanjutan jika digunakan sebagai bahan bakar reaktor pembiak cepat, karena cadangan bahan bakar nuklir bisa beranak ratusan hingga ribuan kali lipat. Adapun penyebab pengembangan sumber energi yang terbarukan harus dilakukan. Alasannya yang pertama, permintaan energi meningkat dengan pesat karena industrialisasi dan pertumbuhan penduduk yang juga pesat. Kedua, sumber energi fosil tidak terbarukan. Dan ketiga, bahan bakar konvensional seperti bahan bakar fosil juga menyebabkan polusi sehingga penggunaannya dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Penggunaan energi alternatif Indonesia untuk kemandirian di wilayah kita itu sangat beragam loh, mulai dari pemanfaatan energi surya, pemanfaatan panas bumi, pemanfaatan bioenergi, pemanfaatan angin, dan juga lain-lain termasuk pemanfaatan gelombang laut. Selanjutnya ada potensi persebaran sumber daya pertanian untuk ketahanan pangan nasional. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Hal ini juga sudah termuat pada peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Adapun beberapa komoditas penghasil pertanian di Indonesia, yang pertama ada padi atau beras, kedua ada jagung, ketiga ada ubi kayu, keempat ada kedelai, kelima ada kacang tanah, dan juga hasil pertanian yang lainnya. Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Adapun beberapa komoditas perkebunan di Indonesia diantaranya, yang pertama ada tebu,
kedua ada tembakau, ketiga ada teh, keempat ada kopi, kelima ada karet, dan hasil komoditas perkebunan lainnya. Potensi selanjutnya yang ada di Indonesia adalah potensi perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan agribisnis. Adapun beberapa potensi perikanan di Indonesia seperti budidaya udang, budidaya bandeng, dan juga penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan baik secara tradisional maupun secara modern. Hal ini juga sudah termuat pada peta potensi perikanan budidaya di Indonesia. Persebarannya meliputi potensi lahan budidaya air tawar, potensi lahan budidaya air payau, dan potensi lahan budidaya air laut. Selanjutnya ada potensi peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Adapun beberapa komoditas yang ada di Indonesia, contohnya seperti ternak sapi, ternak kerbau, ternak kuda, dan ternak babi, serta ternak-ternak yang lainnya. Hal ini juga sudah tercantum pada peta persebaran hewan ternak di Indonesia. Peternakan merupakan usaha pembudidayaan hewan ternak tertentu dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, penghasil bahan baku industri, jasa, dan atau hasil lainnya yang terkait dengan pertanian. Sebaran ternak sangat dipengaruhi oleh kondisi biofisik dan sosial ekonomi loh, di mana kondisi biofisik antara lain seperti kondisi alam dan faktor sosial ekonomi seperti jumlah penduduk pedesaan sebagai produsen, jumlah penduduk perkotaan sebagai konsumen, dan fasilitas angkutan sebagai distribusinya. Pada pembahasan mengenai ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan sangat padat ya, namun juga sangat menarik loh untuk kita kaji sebagai bentuk adaptasi kita terhadap pangan, industri, serta energi baru dan terbarukan yang menjadi kebutuhan penunjang kehidupan. Anandaku sekalian, apakah mampu memahami dan mengingat terkait materi yang Ibu paparkan tadi? Jika masih bingung, Ibu akan menjelaskan garis besar atau kesimpulan dari materi pertemuan kali ini. Kesimpulannya, ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan sudah diatur dan ditetapkan dalam berbagai peraturan di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya sehingga mampu menunjang ketahanan pangan, ketahanan industri, dan energi baru dan terbarukan agar mampu menjaga kestabilan sumber daya manusia sehingga tercipta keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut tersedia dan tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia yang secara lengkap dituangkan dalam peta persebaran ketahanan pangan, peta persebaran bahan industri, dan peta persebaran energi baru dan terbarukan. Selain persebaran ketahanan pangan, bagaimana ya dengan potensi persebaran ketahanan bahan industri? Ada kaitannya tidak dengan energi baru dan terbarukan? Penasaran? Hal ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Anandaku, jangan lupa ya terus belajar dari berbagai sumber lain untuk lebih menambah wawasan dan pengetahuannya, baik itu dari buku cetak, buku digital, maupun website yang memiliki sumber terpercaya. Quotes terakhir dari Ibu, jika kita mencintai seseorang, maka janganlah kita menyakitinya. Dan jika kita mencintai potensi alam kita, maka janganlah kita merusaknya.
Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semangat belajar dan selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.